Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Yudiawati dari kelas MN20D NIM 20 208856. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model indeks tunggal pada mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi sesi 7 dan bab 7. Baik, kita lanjut saja pada pembahasan. Pada masa-masa sekarang ini, berinvestasi pada aktiva finansial sudah mulai diminati oleh masyarakat luas dan menjadi tren tersendiri. Salah satu bentuk investasi yang mulai diminati adalah berinvestasi dalam bentuk saham pada suatu unit usaha dengan maksud memperoleh keuntungan pada masa yang akan mendatang. Adanya ketidakpastian pada masa mendatang akan menyebabkan adanya risiko. Untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, maka analisis portofolio merupakan salah satu alat yang tepat untuk memperkecil risiko dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan tingkat risiko yang sama di antara saham yang ada. Kemudian pastinya ketika kita ingin berinvestasi, kita meneliti dulu tentang saham tersebut seperti apa. Ada objek penelitiannya. Objek penelitian adalah saham-saham yang masuk dalam kategori indeks LQ45 yang merupakan kumpulan saham pilihan yang memenuhi kriteria ranking tinggi pada total transaksi, nilai transaksi, dan frekuensi transaksi. Dari 45 perusahaan yang ada yang sudah memasuk kriteria, maka akan dicari lagi saham mana nih yang bisa memberikan return tinggi dengan risiko yang sama di antara 45 jenis saham tersebut atau portofolio optimal. Untuk membentuk portofolio optimal dapat menggunakan model indeks tunggal atau kita sebut single index model. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Metode yang digunakan dalam membentuk portofolio optimal adalah metode indeks tunggal. Kemudian harga saham bulanan diambil dari harga penutup saham perusahaan dan indeks harga saham gabungan atau disingkatnya IHSG bulanan. Atau kalau kita mencarinya di Yahoo Finance, itu IHSG itu sama saja dengan JKSE. Kemudian ada pengukuran tingkat suku bunga bebas risiko dalam perhitungan tingkat pengembalian return menggunakan tingkat suku bunga SBI pada periode penelitian. Penelitian terlebih dahulu oleh Musta'in 2007 dengan judul Analisis Pembentukan Portofolio Saham Optimal. Studi pada saham yang tercatat di LQ45. Kesimpulan dari penelitian itu adalah: yang pertama, periode Februari 2006 sampai Juli 2006 terdiri dari 7 dengan kombinasi tingkat pengambilan portofolio sebesar 0,579296 dan risiko portofolio sebesar 0,111349. Periode Agustus 2006 sampai Januari 2007 terdiri dari 26, yaitu dengan kombinasi tingkat pengembalian portofolio sebesar 0,432042 dan risiko portofolio sebesar 0,181282. Pemilihan portofolio optimal itu seperti apa sih? Yang pertama, portofolio optimal berdasarkan referensi investor. Yang kedua, portofolio optimal berdasarkan model Markowitz. Yang ketiga, portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Yang keempat, portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Yang kelima, portofolio optimal berdasarkan model indeks ganda. Pembentukan portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal itu seperti apa? Menentukan nilai IRB atau Excess Return to Beta Ratio. Yang kedua, mengurutkan nilai IRB terbesar ke nilai IRB terkecil. Yang ketiga, menghitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas. Yang keempat, menghitung nilai CI. Yang kelima, sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang memiliki RBI lebih besar atau sama dengan nilai C bintang. C bintang di sini adalah cut off. Yang keenam, menentukan proporsi dana masing-masing sekuritas. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi bab 7 pada sesi 7 di mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.